Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama saya sahabat Ummatul Jannati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saya Ani Nur Sakinah Sukarma, host yang bertugas pada hari ini, yang mana insya Allah kita akan mengikuti kajian online bersama Ustazah Hasunah dengan tema Tahsin Tilawati Quran. Mohon sahabat Ummatul Jannati dipersiapkan untuk Al-Quran beserta alat tulisnya jika memang pada kajian hari ini dicatat untuk pembelajaran ilmu kita di kemudian hari. Baik sahabat Ummatul Jannati, kita ikuti kajian online bersama Ustazah Hasunah. Kepada Ustazah Hasunah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati bunda-bunda soleha Ummatul Jannati, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izinnya Allah berikan kita kemudahan untuk kembali melaksanakan kajian online. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita korbankan menjadi satu amal kebaikan kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang terbaik di sisinya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita buka kembali Al-Quran kita untuk meneruskan bacaan kita di surah Al-Baqarah ayat 122. Ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia, Allah, berfirman, dan kepada orang kafir yang akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kita baca hukum tajwidnya dari qala. Qala di situ hukumnya mad tabi'i. Wa man kafara, nun sukun ketemu kaf, ikhfa. Fa umatti'uhu, di situ haknya dihukumkan mad silah qasira. Qalilanya li-nya mad tabi'i, qalilan thumma tanwin ketemu sa, di situ hukumnya ikhfa. Thumma, di situ hukumnya gunnah musyaddada. Antarruhu ila, hu panjang ditambah setelah hu panjang bertemu dengan berhadapan dengan hamzah, di situ hukumnya mad silah tawilah. Ila mad tabi'i, adza mad tabi'i, adzabin nar mad arid disukun. Wa bi'sal masyir, wa bi'sal di situ hukumnya alif lam qamariyah, masyir mad arid disukun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bunda-bunda solehah ummahatul jannati yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lanjutkan
kajian kita, pelajaran kita untuk membahas masalah tajwid. Kita sampai pada hukum Adatsus salisu fi aqsamil idgham. Pelajaran ketiga macam-macam idgham, dan sekarang sampai pada idgham mutajanisain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Idghamul mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, mutajanisain artinya dua huruf yang sejenis. Berarti idgham mutajanisain adalah memasukkan atau melebur pada dua huruf yang sama pada makhraj dan berbeda pada sifat. Makhrajnya sama tapi sifat hurufnya beda. Makhrajnya artinya tempat keluarnya. Tempat keluar hurufnya sama tapi jenis hurufnya berbeda. Humal harfanil ladzani taqafa makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Yaitu bertemunya dua huruf yang sama pada makhraj dan berbeda pada sifat. Tersebut dalam nazam mutaqaribaini aw yakunat tafaqa fi makhrajin dunas sifati huqiqa bil mutajanisaini thumma insakan awwala kulli fasagiri samain. Dan apabila dua huruf bertemu sama pada makhraj berbeda dengan sifat dinamakan idgham mutajanisain. Penjelasannya, apabila terjadi dua huruf yang sama pada makhraj dan berbeda dengan sifat disebut idgham mutajanisain. Perlu kita pahami di sini makhrajnya, yang makhrajnya itu ada tempat keluarnya huruf, ya. Tempat keluarnya huruf sama tapi jenis hurufnya beda. Nanti kita lihat contoh, kita lihat huruf-hurufnya. Cara mengucapkannya dengan memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Jadi huruf yang pertama dilebur, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Menjadi satu huruf dalam ucapan, tidak pada tulisan. Tulisannya beda dengan pengucapannya. Uraian berikut sama dengan idgham mutamasilain dan idgham mutaqaribain, kecuali dihukumkan dengan idgham naqis saja. Berbeda pada idgham mutaqaribain seperti huruf to diikuti ta. Jika sebaliknya dihukumkan idgham kamil seperti huruf ta diikuti ta, diikuti to. Contoh berikut di bawah ini tulisannya, ya. Di sini huruf ba berhadapan dengan mim. Mim diikuti dengan ba. Mim sama ba hurufnya tempat keluarnya sama-sama huruf bibir, ya. Mim, ba sama-sama huruf bibir, gitu. Ya, artinya tempat keluar hurufnya, makharijul hurufnya sama tapi jenis hurufnya beda. Yang satu mim, yang satu ba, gitu ya. Tulisannya irkab ma'ana, tulisannya gitu ya. Tapi pada saat kita membacanya, ba-nya dilebur masuk ke dalam huruf yang kedua, huruf mim. Jadi tidak dibaca irkab ma'ana, tapi dibacanya irkam ma'ana, seperti itu. Ba-nya dilebur ke dalam huruf mim. Sa berhadapan dengan za, ya. Tulisannya yalhas zalika. Sa sama za tempat keluar hurufnya sama. Sa, za. Di bagian sebelah kiri za, sa, za. Tempat keluarnya sama tapi jenis hurufnya beda. Tulisannya yalhas zalika. Tapi ketika kita membacanya yalhadzalika, sa-nya dilebur ke dalam huruf za. Tuh. Sa-nya tidak dibaca lagi, masuk ke dalam huruf za. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya
Dal berhadapan dengan to. Tempat keluarnya dal sama to sama dal, to sama itu ya, makharijul hurufnya. Tapi jenis hurufnya berbeda. Tulisannya qad tabayyana, tulisannya ya. Tapi ketika kita membunyikannya atau membacanya, huruf dalnya dilebur ke dalam huruf ta. Jadi qad tabayyana, seperti itu. Ya, dalnya dilebur, dimasukkan ke dalam huruf ta. Kemudian ta berhadapan dengan to. Ta, to. Tempat keluarnya, makharijul hurufnya sama. Tempat hurufnya sama, tapi jenis hurufnya berbeda. Tulisannya wadat, kalau kita sendirinya wadat gitu ya. Toifatun. Ini kita menyebutkannya pun susah kalau taknya dibaca taknis kemudian berhadapan dengan to. Makanya untuk mempermudah kita membacanya, dihukumkan di sini idgham mutaja nisain ya. Dan taknya dilebur ke dalam huruf to. Jadi tulisannya wadat toifatun, tapi cara membacanya wadat toifah, wadat toifah gitu ya. Taknya dilebur ke dalam to. Enggak kita baca wadat toifah, susah juga kan membacanya ya. Jadi seperti itu, kita masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Kemudian selanjutnya to berhadapan dengan ta ya. Tempat keluar hurufnya sama atau makharijul hurufnya sama, jenis hurufnya berbeda. Tulisannya ahatu gitu ya tulisannya. Tapi membacanya enggak dibaca ahatu tapi ahatu. Ahatu. Ya, enggak toknya enggak di enggak kita baca qalqalah di situ. Ahatu langsung ke dalam huruf ta. Kalau aslinya kan kalau toknya di situ qalqalah ya. Jadi dalam membacanya ahatu ada di tasydid ya di situ. Terus to ketemu ta. Tulisannya lain basat ta aslinya gitu ya. To ketemu ta. Tapi membacanya huruf yang pertama dilebur dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Lain basat ta, seperti itu. Ya. Kita lihat bagan di sini ya untuk lebih mengingat yang untuk pelajaran kemarin yang sudah berlalu di hukum-hukum idgham, macam-macam idgham, aqsamul idgham. Yang pertama yaitu mutamasilain. Kalau idgham mutamasilain makhraj dan sifat sama, mutamasilain makhraj dan sifat sama, artinya sejenis ketemunya gitu ya. Misalkan mim ketemu mim kemarin seperti itu ya. Kalau kemudian yang kedua mutaqaribain, berdekatan makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Terus kalau yang ketiga mutaja nisain, sama makhrajnya, tempat keluarnya sama tapi jenis hurufnya beda. Seperti itu. Jadi idgham ini terbagi kepada 3 bagian. Ini perlu kita cermati supaya tidak keliru dan salah dalam kita membaca. Karenanya perlu diulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari supaya bacaan Al-Quran kita semakin lama, semakin hari semakin baik dan sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada kekurangan mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Hasunah yang telah memberikan kita materi kajian online tahsin tilawati Al-Quran pada hari ini. Baik, sekian dari saya beserta tim Ummahatul Jannati.
Insya Allah kita bertemu pada kajian online minggu depan. Semangat bertaulim bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.